Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitraningsih, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau, kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perangkat lunak atau software. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari software komputer. Jadi, secara umum, software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software ini juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol dari hardware atau perangkat keras. Definisi dari software dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalannya perangkat komputer dan komponen software lain yang menunjang operasional komputer. Software dalam kategori ini dikenal sebagai sistem operasi, contohnya seperti Windows. Yang kedua yaitu software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Software dalam kategori ini dikenal sebagai software aplikasi, seperti contohnya yaitu Microsoft Office. Yang ketiga, software sebagai perangkat yang menunjang pengembangan dan pembuatan software sebagai aplikasi. Software ini dikenal sebagai software pemrograman, yaitu software bahasa pemrograman seperti PHP dan HTML. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan software, di mana ada 4 era. Era pertama yaitu era pioneer. Bentuk software pada era ini yaitu berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengaksesnya yaitu dengan menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Pada era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Yang kedua yaitu era stabil. Pada era ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, dan baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer tidak lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking, dapat menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user, dan dapat dilakukan secara cepat atau langsung atau real-time. Dan di era ini jugalah mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Selanjutnya yaitu era mikro. Pada era ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem yang bertugas menangani internal dan software aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir yaitu era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi juga untuk handphone. Telah dilengkapi software sistem seperti Android. Selanjutnya, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pada era ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer pada era ini juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya yaitu perkembangan komponen software, di mana ada 3 poin. Yang pertama, software sistem operasi, yang kedua, software aplikasi atau program, dan yang ketiga yaitu software custom atau bahasa program. Kemudian, perkembangan software sistem operasi dimulai dari tahun 1954, di mana OS yang pertama kali dikembangkan digunakan pada komputer IBM 701. Selanjutnya pada tahun 1960, OS pertama kali dikembangkan untuk komputer mini. Pada tahun 1969, Unix adalah OS untuk komputer 16 bit. Pada tahun 1970, OS yang dikembangkan yaitu control program atau microprocessor. Pada tahun 1980, OS yang dikembangkan yaitu MS-DOS. Pada tahun 1985, Microsoft Windows yang pertama, di mana perkembangan ini disebut sebagai Windows 1.0. Dan pada tahun 1987 terjadi perkembangan OS yang disebut IBM Operating System 2 atau disebut Windows versi 2. Dan pada tahun 1988 terjadi perkembangan OS yang disebut Windows 386. Selanjutnya, pada tahun 1990 terjadi perkembangan OS Windows 3.0. Pada tahun 1993, perkembangan OS Mosaic browser internet yang pertama di OS. Pada tahun 1995 terjadi perkembangan Windows 95. 1998 terdapat perkembangan Windows 98, dan pada tahun 2000 terdapat perkembangan Windows 2000. Pada tahun 2001
disebut sebagai Windows XP, dan selanjutnya pada tahun 2006 terjadi perkembangan OS yang disebut sebagai Windows Vista. Selanjutnya yaitu software aplikasi atau program. Program aplikasi adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengolah kata atau word processor, contohnya seperti Microsoft Word. Yang kedua yaitu pengolah angka atau spreadsheet, contohnya seperti Excel. Kemudian yang ketiga yaitu pengolah data atau database, contohnya seperti Microsoft Access. Dan yang keempat yaitu pengolah citra atau drawing, contohnya seperti Adobe Photoshop. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa pemrograman, dimulai sebelum tahun 1940-an, di mana pada awal kemunculannya bahasa pemrograman ini masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan bahasa yang terdiri atas kode-kode mesin dan hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode 0 dan 1. Kemudian berkembang lagi pada periode 1940-an, di mana terdapat bahasa assembly, yaitu bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya move, yaitu untuk memindahkan isi data, add untuk penjumlahan, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi pada periode 1950-an sampai dengan 1960-an. Terdapat bahasa Fortran atau Formula Translator, ada list processor, dan Common Business Oriented Language, dan lain-lain. Dan berkembang lagi pada periode 1967 sampai 1978, di mana di sini ditetapkan paradigma fundamental yang dikembangkan yaitu Simula, C, Smalltalk, dan lain-lain. Selanjutnya berkembang lagi pada periode 1980-an, di mana terjadi konsolidasi modul dan performa. Jadi pada tahun ini C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Satu kecenderungan baru yang di dalam desain bahasa adalah satu fokus yang ditingkatkan di pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan dari modul atau kesatuan besar-besaran dari kode. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini ada ADA, ada C++, ada Evolve, ada Perl, FL atau Bash, dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi pada periode 1990-an, di mana disebut sebagai bahasa visual. Pada periode ini, bahasa selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Dan yang terakhir, yaitu periode 2000-an hingga sekarang. Terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile, dengan bermunculan web service dan berbasis net dan a mobile platform. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang, seperti Ruby, Python 3.1, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.